umurnya 30 tahun lah. 30 tahun ya si anak itu sendiri sudah punya takaran baik buruk. Jadi ya itu dari anaknya sendiri. Oh gitu. Ya walaupun sifat si anak itu ya ada dari orang tuanya. Sifat yang menurun ini bukan dosa yang menurun ya Pak Ustadz ya? Bisa aja diambil dosa yang menurun itu diturunkan sehingga menjadi ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, kali ini kita ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan nanti apa yang kami sajikan di video ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang lagi musim batuk nih Pak Ustaz. Banyak teman-teman yang batuk. Saya juga bersama Bang J nih, sahabat beriman. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Sehat walafiat. Sobat beriman dimanapun berada, kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua Pak Ustadz Danu mengenai ketauhidan ya. Mudah-mudahan nanti ini banyak memberikan manfaat. Begini Bang J, Pak Ustadz, saya pernah mendengar satu kata bahwa murka Allah itu juga murka orang tua. Murka orang tua, murka Allah. Jadi yang dimaksud itu sebenarnya seperti apa? Itu juga membingungkan buat khususnya saya ya, karena murka bagaimana itu? Apakah anak atau saudara kita yang sakit karena murka orang tuanya atau seperti apa? Seperti itu Pak Ustadz. Saya mohon penjelasannya untuk lebih meyakinkan seperti itu Pak Ustadz. Ya sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau itu kan dari ridha Allah itu juga orang tua juga murka Allah dari murka orang tua. Sebenarnya kalimat ini tidak menjadikan orang tua itu menjadi sesuatu yang hebat. Jadi untuk menakut-nakuti anaknya enggak. Tetapi ini juga menjadi batasan bagi orang tua itu tidak juga berbicara ngawur. Jadi kebanyakan orang tua muslim itu dipergunakan untuk menakut-nakuti anaknya. Kebanyakan. Boleh sih, tetapi orang tua juga harus mengerti bahwa kalimat tersebut itu bersamaan dengan perkataan orang muslim itu adalah doa. Jadi disinilah yang harus kita ketahui bahwa setiap orang tua dan juga anak itu juga harus hati-hati dalam melakukan sumpah istilahnya. Jadi mamanya si orang tua murka nyumpahin anaknya, kamu anak kurang ajar, ketabrak mobil, tabrak beneran. Nanti orang tuanya yang biayai sedih. Itu sebenarnya sama. Gitu ya. Jadi orang itu tidak paham, walaupun itu orang tua. Tidak paham kalau setiap ucapannya itu tetap didengar oleh Allah Ta'ala. Orang tua yang baik di hadapan Allah Ta'ala tidak mengumbar perkataan yang buruk kepada anak-anaknya. Makanya sebagian dari saudara-saudara kita ini kalau anaknya nakal, aduh kamu itu loh anak soleh, nggak apa-apa itu menjadi doa. Sebenarnya baik juga. Nah, kalau saya juga nggak tahu gimana kamu tuh dulu waktu kecilnya orang tuamu ya nggak tahu. Kalau itu saya malah jarang dengar tuh Pak Ustadz. Oh anak soleh jarang. Kebanyakan gini, jangan lari nanti jatuh. Bener jatuh. Kalau udah jatuh dimarahin gitu kan. Lo kan bener jatuh. Nah itu Antara ucapan sama hati beda itu. Yang mana? Orang tua itu ngomong, oh iya. awas jangan
lari nanti jatuh. Maksudnya jangan dia lari, tapi doa jatuh. Apakah kata-kata yang seperti itu termasuk murkanya orang tua juga itu maksudnya, Pak? Itu sebenarnya penanda, makanya harus hati-hati. Setiap orang tua yang taat kepada Allah Ta'ala itu tidak mengumbar perkataan yang berbau kemurkaan, berbau laknat, berbau, pokoknya doa tidak baik lah. Jadi orang tua yang baik itu tidak boleh, tetap mendoakan anaknya. Nah, bagi anaknya gimana ridho Allah itu bisa sampai ke si anak, itu tergantung ridho orang tua. Bukan berarti anaknya memang kurang ajar, orang tuanya menutupi bahwa anak saya baik ya Allah, anak saya baik ya Allah. Itu kan orang tuanya tahu kalau anaknya kurang ajar, bukan seperti itu. Jadi kalau memang anaknya kurang ajar ya didoakan agar menjadi anaknya soleh. Nah, didoakan menjadi anaknya soleh, kemudian tidak berbuat dolim dan maksiat, didoain aja seperti itu terus menerus. Karena pada saat tersebut ketidaksolehan si anak itu sebenarnya juga tergantung orang tuanya juga. Jadi jangan nyalahkan si anak, tapi anak ini anaknya siapa? Kalau anak ini anaknya orang tuanya itu, ya sebenarnya wajib orang tua itu memohon ampun kepada Allah Ta'ala jika anaknya itu susah dikendalikan. Itu orang tuanya harus seperti itu. Nah, kebanyakan orang-orang muslim itu nggak mau tahu. Yang penting anaknya disekolahkan di sekolah Islam. Anaknya nakal nggak tahu, yang penting udah disekolahkan. Itu juga walaupun itu boleh, baik, tetapi nggak juga terus tidak campur tangan dalam tanggung jawab, ya nggak bisa seperti itu. Nah, disinilah peran dari orang tua itu harus di tengah yang baik maksudnya. Jadi kalau anaknya masih sulit dinasehatin, kaku, ini tinggal mikir bahwa anak saya ini kayak siapa ya? Kayak saya, ibunya, atau kayak bapaknya. Sebenarnya ya begitu aja. Merenung, kemudian memohon kepada Allah Ta'ala. Kalau memang anaknya itu ngeyel kayak kita, ayahnya, ya mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jika anak saya itu dikasih nasihat susah seperti saya, susah seperti istri saya, ampuni kami ya Allah. Kan gitu tugasnya orang tua itu sebenarnya. Jadi enggak terus dengan kalimat ridha Allah itu juga ridho orang tua, atau ridho orang tua juga ridho Allah, atau kemurkaan orang tua itu juga kemurkaan Allah. Enggak seperti itu kalimatnya. Itu adalah kalimat yang harus hati-hati. Jadi jangan sembarangan orang tua itu, kalau orang Jawa nyepatani, menyumpai. Nggak boleh menyumpai itu. Makanya dengan doa yang baik. Kalau anaknya nakal, ya Allah jadikan anak saya soleh. Itu kan doa seperti ya Allah jadikan anak saya soleh, sambil senyum. Kemudian dilihat kalau anak ini nakalnya kayak kita, bapaknya atau ibunya, ya didoakan, ya Allah jika aku dulu seperti itu, seperti anakku itu yang bernama sebutkan, atau anakku yang seperti itu adalah sifat dari istriku, ya Allah sebutkan nama anak, nama istri. Aku mohon ampuni kami, ampuni istri saya, ampuni dosa istri saya, ampuni kekakuan istri saya, boleh, ampuni emosional suami saya, boleh. Doakan terus menerus seperti itu setiap hari. Nah, disitulah Allah baru melihat orang tua yang seperti itu memang dianggap orang tua benar-benar menjadi imam. Tidak menyalahkan anaknya, tidak nyuruh anaknya sekolah di sekolah Islam saja. Enggak, tapi dia juga evaluasi. Nah, orang tua yang seperti inilah yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi bagaimana Allah itu ridho terhadap anak, ya orang tua harus paham. Jadi intinya anak dididik menjadi anak yang soleh, soleha. Dari situ nanti rezeki si anak itu nanti akan baik. Kalaupun mamanya anaknya itu sudah soleh, mendoakan orang tua, kemudian hormat kepada orang tua, apa aja dia lakukan, orang tua menyuruh apa dilakukan yang baik-baik ya. Kemudian orang tuanya ngerti, senyum, walaupun nak, ibu ridho sama kamu nak terhadap apa yang kamu kerjakan baik. Kan nggak seperti itu. Walaupun orang tuanya diem, dia tersenyum, kemudian melihat sekian tahun itu dilihat,
anakku kok baik ya. Dia hanya berkata ringan aja, ya Allah mudahkan segala urusan dunianya dan akhiratnya, mudahkan rezeki untuk anakku. Walaupun anak itu nggak dengar, itu si Allah itu melihat catatan si anak itu sudah benar, orang tuanya itu sudah benar doanya, ya bisa si anak itu benar-benar terjamin dia. Tapi nggak mesti harus terjamin penuh, karena hidup ini ada ujian. Pada saat dia terjamin, dia bagaimana nanti dapat ujian. Ujian itu akan berhubungan dengan orang tuanya lagi. Itu akan bergulir terus menerus. Kemudian anaknya tahu nggak kalau itu ujian. Kemudian disinilah yang harus kita ketahui bahwa ridha Allah itu juga tergantung ridha orang tuanya seperti itu. Makanya kita sebagai orang tua ya jangan kamu pulang malam terus udah nggak usah pulang, pagi aja sekalian. Nah itu ya nggak pulang lagi dimarah lagi. Kan akhirnya orang tua dikatakan sama malaikat itu munafik kamu itu kan gitu. Jangan malam-malam pulang, pagi. Iya. Gitu ya. Jadi serba salah juga ya Pak Jo. Nah, Ustaz, di era milenial nih Ustaz, di mana di dalam suatu keluarga antara anak dan orang tua hampir tidak ada batasan dalam hal strata antara anak dan orang tua, karena kebebasan bermusyawarah, berdiskusi, sehingga tak jarang anak ini berkata kepada orang tuanya tanpa ada akhlakul karimah atau adab gitu. Seperti mungkin zaman-zaman dahulu tuh. Gimana itu zaman dahulu? Zaman dahulu kala kita. Kalau orang tua udah ngomong udah searah. Nggak ada lagi jawaban-jawaban. Walaupun si anak ini kesel gitu kan, tetap aja nurut. Tapi sekarang anak bisa menyampaikan ungkapan hatinya. Namun bertentangan dengan kemauan orang tua. Pasti selalu begitu. Nah, kebanyakan begitu. Orang tua juga enggak, ini antara yang diomongin Pak Jiji. Orang tua memaksakan kehendak menurut orang tua ini benar pendapatnya. Tapi si anak juga merasa benar juga. Nah, secara nggak langsung saling menjerumuskan ke dalam suatu kebinasaan lah istilahnya. Karena masing-masing pendapat ini anak sama orang tua jadi tengkaran. Nah, orang tua yang seharusnya menyadari kalau anak ini melawan terus, anak ini akan celaka. Pasti orang tua ini ngerem gitu. Kalau menurut Ustadz, sikap orang tua tuh harus seperti apa kalau menghadapi anak seperti itu, Ustadz? Ya, itulah yang tadi saya ceritakan. Bahwa anak itu kenapa dia selalu berani dengan orang tua. Itu orang tuanya harus berpikir. Bukan kalau ada masalah baru tanya, kan gitu. Kalau ada masalah baru tanya, padahal masalah ini nggak cuma saat ini. Kemarin nggak taunya masalahnya itu aja. Akumulasi ya. Nah, dimana kalau orang tuanya itu nggak ngerti masalah syariat, dan juga harus disadari banyak juga para pendakwah itu sebenarnya nggak ngerti juga masalah-masalah seperti itu. Hanya bermain doa, boleh bermain doa, tetapi dilihat kesalahannya itu di mana. Kalau memang dilihat si anak itu kesalahannya adalah ngeyel, ya selain kita mendoakan anak itu menjadi soleh atau solehah, kita juga harus tahu ngeyelnya itu mirip siapa. Sebenarnya kan begitu. Kalau ngeyelnya itu mirip kita sebagai ayahnya, tahu ini kayaknya saya nih, ini kan evaluasi. Yang namanya belajar agama, belajar tauhid itu senantiasa evaluasi. Tidak ada merasa hebat, tidak ada merasa pintar, semuanya evaluasi. Nah, pada saat orang ini kayaknya saya ini yang ngeyelan. Kenapa ngeyel? Waktu diingat dengan istrinya selalu pengen menang, dengan orang tuanya dulu diingat-ingat, loh iya ya saya oh berarti ini anak saya beneran nih. Nah, di titik inilah si orang tua harus mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Itu tadi yang tadi saya ceritakan. Ya Allah, jika anak saya ngeyelan, ya Allah, jika anak saya itu terlalu berani dengan orang tua, jika itu dari kesalahan dan dosa-dosaku dahulu, ya Allah, kepada orang tuaku aku selalu berani, aku selalu merasa benar, ya Allah. Jika itu dosa, ampuni dosa-dosaku kepada orang tuaku. Tujuannya kan ke situ. Nah, kenapa anak itu ngeyel seperti dosa orang tuanya kepada kakeknya atau kepada neneknya itu?
yaitu cara Allah mengingatkan kepada si orang tuanya, no, anakmu tak kasih sifat kayak kamu dulu, no. Cerminan seperti itu, sehingga orang tuanya mau apa? Nah, yang begitu itu nggak bisa langsung suruh masukin pesantren, suruh sekolah Islam. Nggak harus seperti itu aja, walaupun boleh, bukan dilarang ya, boleh. Tetapi orang tuanya harus memperbaiki dulu. Perbaikilah perilakumu yang mirip anakmu yang kamu tidak suka, dan itu kamu lakukan dulu kepada orang tuamu. Minta ampun kepada Allah Ta'ala, minta maaf kepada orang tuanya jika orang tuanya masih ada. Nah, dari titik ini benar, itulah yang namanya muhasabah, evaluasi diri. Kemudian dia meminta ampun kepada Allah Ta'ala terus menerus. Nah, itu kalau nanti sudah didengar, kemudian dikabulkan oleh Allah Ta'ala, diampuni kesalahan dan dosanya dengan orang tuanya itu, si anak insya Allah mulai berubah. Yang dulunya ngeyel menjadi lebih tenang. Itu cara Allah. Itu sihir bukan, itu memang cara Allah seperti itu. Ustadz, kalau udah melaksanakan seperti itu, kan proses Allah mengabulkan ini perlu proses nih. Iyalah. Nah, dalam proses ini yang setiap hari interaksi dengan anak tuh harus gimana orang tua? Ya harus lebih lembut aja. Atau diajak diskusi beda, bukan dengan masalah, tapi diskusi dengan umpamanya kerukunan rumah tangga. Jadi diskusinya di situ, bukan diskusi pinter-pinteran. Diskusi pinter-pinteran ya gontok-gontokan lagi orang tua. Diskusi ya kayak gimana adab anak kepada orang tuanya. Seperti itu, dan kelihatan kalau anaknya itu cerdas ngeyel, ya orang tua jangan neken, pasti benturan lagi. Seperti itu, munculkan bahwa kita orang tua itu sayang sama dia, kasih ingat bahwa kita sayang itu, kasih ingat kayak kamu begini. Nanti kalau dia muncul ngeyelnya, nah kayak gini sambil dilus-lus, kayak begini, kalimat seperti ini nggak boleh ya nak terhadap orang tua. Ini kasar sudah, kan itu lebih enak. Si anak nggak merasa di ini. Jangan nanti kalau kamu sama bapak sekarang gini, atau kamu sama ibu seperti ini, besok kalau kamu punya anak bisa aja anakmu lebih kurang ajar lagi sama kamu. Itu jadi, ada batasan umur nggak itu Pak Ustadz, anak itu? Kayak tadi Pak Haji maksudnya itu anak umur berapa? Dewasa. Nah, itu anak dewasa. Lalu perlakuannya apakah sama dengan anak-anak yang belum dewasa dengan anak dewasa? Semua hal itu harus kita Coba. kerjakan, ya kita coba, kita lakukan apa, karena adab di dalam Islam itu kan hanya silabus saja, nomor 1 ini, nomor 2 ini, kan begitu. Tapi kenyataannya itu yang ngasih catatan itu suruh aja, ini juga pusing juga sebenarnya. Ini kan secara teori sebenarnya. Dan watak anak itu kan beda-beda. Dan juga watak orang tua ya juga beda-beda. Misalnya di dalam keluarga sebenarnya orang tua bener nggak sih ngasih kebebasan kepada anaknya untuk diskusi musyawarah terhadap orang tua tanpa ada batasan seperti itu? Sebenarnya bebas itu boleh, tetap ada adab intinya itu. Kalau umpamanya ya kalau makan masa kaki kita itu di atas meja itu kan nggak bisa gitu. Nyuapnya susah. Maksudnya itu tetap ada adab gitu loh. Bebas boleh. Bebas itu kan berpendapat, tetapi berpendapat yang islami. Bukan pendapat karepmu dhewe lah, kan gitu. Jadi bebas itu bebas yang islami, ada adabnya. Baik kalimat itu juga disusun, kan gitu. Tahu bapaknya itu umpamanya rambutnya itu botak itu kan, tak botak, masa ngomong begitu sih? Kayak orang barat. Lah kan itu bebas ya, bebas, tapi kan nggak seperti itu. Iya kan, ibuku yang cantik walaupun nek itu ya bilanglah cantik gitu loh. Saya mau nikah sama teman wanita saya, boleh tidak? Kan gitu ngomongnya. Bukan semaunya sendiri bebas terus apa aja dibebasin, ya kan gitu. Enggak, tetap harus ada adab. Adab inilah kalimat-kalimat per kalimat itu harus diatur. Nah, cara seperti ini juga dari kita. Kita itu kalimat itu diatur enggak. Kalau kita sendiri ngomongnya semaunya sendiri, si anak itu juga belajar dari kandangnya. Jangan salahin anak. Jangan salahin anaknya kalau orang tuanya memang seperti itu. Jadi yang
Salah ya kamu, tanya kok yang salah siapa. Jadi susah jadi orang tua ya. Ya kalau kamu merasa susah jadi orang tua, nggak jadi nikah aja kalau bisa. Ya enggak, yang itu memang istilahnya ujian yang memang harus dihadapi. Ujian punya anak, dititipi oleh Allah Ta'ala anak, ya harus dihadapi. Kalau kamu udah dewasa, punya orang tua, umpamanya orang tua kamu itu diem, ya harus dihadapi diemnya. Orang tua itu jangan diem terus umpamanya. Orang tua itu kalau anaknya salah ya ditegur baik-baik, dielus-elus lah Kalau orang tua kamu umpamanya cerewet, ya dengerin dulu, paling tidak, kayaknya kalau kita makan itu kita ngobrolnya santai, enak deh kayaknya, kan enak. Jangan emosional, jangan ini, lebih enak itu. Ustaz, anaknya salah didiamin sama orang tuanya atau ayahnya, karena ayahnya merasa itu saya dulu itu dari bingung. Benar. Kalau ada yang merasa gitu malah bagus Pak Haji kan. Kalau nggak merasain gitu loh. Kalau nggak merasa itu biasanya dengerin pengajian ya dengerin aja. Iya. Padahal yang namanya mendengarkan pengajian atau kajian yang baik tentang syariat Islam itu nggak didengerin, tapi kalau bisa dikerjakan. Nah Ustadz, sekarang sikap anak sama orang tua kan di dalam hadis tadi, murka orang tua adalah murka Allah, ridho orang tua adalah ridho Allah. Yang ditekankan di sini kan orang tuanya Ustadz. Gimana kalau orang tuanya berbuat maksiat lah istilahnya, salah dalam berkeluarga gitu kan? Nah anaknya ini sikapnya harus gimana, menasehatinya seperti apa untuk mengembalikan orang tua, ayah atau ibunya ini ke jalan Allah. Padahal anaknya itu sudah sekolah tinggi juga gitu ya. Gitu. Sebenarnya ini cara menghadapi orang tua yang seperti itu adalah satu, jangan merasa anak itu pahlawan, jangan merasa dirinya itu pahlawan. Apa saja tidak boleh merasa pahlawan. Nanti kalau memang Allah mengizinkan ada petunjuk, nanti tahu. Tiba-tiba orang tuanya itu bertanya kepada dia, kok ini kok begini ya? Nah jawab sekarang. Itulah petunjuk dari Allah Ta'ala. Bukan orang tua habis maksiat selesai terus papa ini ya yang marah dia digituin. Bener nggak sih itu? Bener kan bisa tahu tuh aja tahu. Untuk agar petunjuk Allah itu datang, apa yang harus dilakukan itu Pak Ustaz? Nah itulah orang mengetahui petunjuk Allah itu jarang paham. Nah, cara kita mendapatkan petunjuk agar bisa memberikan masukan atau nasihat pada orang tua dengan adab yang baik, kita tetap harus dekat kepada Allah Ta'ala. Bukan asal kita nunggu kapan petunjuk, ya nggak akan datang wong. Kita hanya nafsu aja. Sama seperti orang gimana caranya saya itu kaya, ya nggak akan dapet wong itu nafsu otak sama setan di hatinya. Berbuat baik, hormati orang tua, jalankan ibadah, sholat yang tertib, baca Quran, puasa sunnah, selain puasa wajib. Terus semuanya hormati saudaramu, tutupi aib saudaramu. Karena bagaimanapun juga kita dengan dekat kepada Allah Ta'ala, tauhid kita luruskan, iman kita kuatkan, ketakwaan kita kuatkan, amal soleh kita tambahkan terus menerus. Allah itu tahu bahwa kita itu menginginkan lurus di jalan Allah. Kalau kita menginginkan lurus di jalan Allah, nanti suatu ketika petunjuk itu datang sendiri. Loh kok orang tuaku tanya begini sama saya. Nah disinilah ngomong, diatur bicaranya agar orang tua tidak tersinggung. Kita mengatur bicara kita dengan orang tua agar tidak tersinggung, itu tetap menjadi amal soleh. Bukan karena orang tua itu bertanya ini, nah makanya kesempatan balas dendam di situ, ya nggak boleh. Nah itu orang tua yang seperti itu sampai memang nih hak prerogatif Allah memberikan petunjuk. Orang tua ini sampai kapan dia dapat petunjuknya? Apa sampai dia didekatkan sama Allah, atau ada usaha anak ini untuk berdoa pada Allah agar orang tua dapat petunjuk Ustaz? Sama, berdoa tetap didoakan. Allahumma firli wali walidayya, seterusnya itu boleh. Itu nanti kan sama, kalau memang anak ini imannya bagus, amalnya bagus, nanti seorang tua itu nanti gimana orang tua nanti doa-doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ini akan ketemu
antara doa anak dengan doa orang tua itu ketemu di titiknya. Dia nggak taunya apa, nggak taunya dia belum dikabulkan banyak doanya oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena dia Tuhannya nggak satu. Gimana? Tuhannya nggak satu? Nggak satu. Tuhannya nggak Allah. Tuhannya bisa uang. Tuhannya itu kehormatan keluarganya. Tuhannya itu bapaknya yang hebat, nasabnya hebat. Tuhannya itu jabatannya. Tuhannya banyak. Padahal orang Muslim rata-rata mengaku Tuhannya satu wahid. Tapi kenyataannya enggak. Nafsu itu Pak Ustadz ya? Lah itu karena memang cara belajarnya nggak ngerti. Nah, dulunya guru-gurunya ngasih tahu juga nggak lengkap. Masya Allah, berat juga jadi orang tua ya Pak Tom ya. Nah ini jadi yang kedua udah ngomongin berat jadi orang tua. Jadi kalau memang kita itu ingin keluarga kita itu yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah itu ya tadi si orang tua harus belajar agama dengan baik. Yang orang tua ini kalau punya guru ngaji, yang guru ngajinya sering ngomong jangan ikuti ustadz itu, jangan, hati-hati. Yang punya guru ngaji itu pindah aja. Karena itu diajari suuzon terus menerus, diajari belajar fitnah. Tidak boleh seperti itu, ya. Memang ustadz satu dengan yang lainnya itu punya kepiawaian atau keistimewaan titipan Allah itu sendiri-sendiri. Yang penting jangan mengajarkan atau tidak mengajarkan kesombongan, ujub, riya, tidak mengajarkan nafsu dunianya itu, monggo lah silakan. Kalau saya seperti itu. Insyaallah mudah-mudahan ini satu lagi nih Pak Ustadz. Kalau misalnya terjadi satu musibah gitu pada si anak itu Pak Ustadz, apakah itu disebabkan karena kemurkaan orang tuanya kepada anak, atau salah anak kepada orang tua, atau salah orang tua kepada orang tua? Ya kalau musibah itu anaknya umur berapa? Misalnya 30 tahun lah. 30 tahun ya si anak itu sendiri sudah punya takaran baik buruk. Jadi ya itu dari anaknya sendiri. Oh gitu. Ya walaupun sifat si anak itu ya ada dari orang tuanya. Sifat yang menurun ini bukan dosa yang menurun ya Pak Ustadz ya? Bisa aja diambil dosa yang menurun itu diturunkan sehingga menjadi ujian. Memang dosa tetapi belum dimunculkan, tapi menjadi sifat. Sifat yang bangkang namanya. Itu kan bangkang itu kan dosa. Jadi carrier yang bisa mengakibatkan dosa. Iya, bisa. Itulah sebenarnya istilahnya kalau ada orang sakit gula kemudian anaknya sakit gula itu dipikirnya penyakit turunan. Enggak, itu sifatnya yang menurun, bukan penyakitnya yang menurun. Sifat menurun yang bisa membawa dosa juga. Iya, sama. Iya, sehingga penyakitnya sama. Si orang tua gula, kakeknya gula, kemudian dia sendiri kena gula, tapi yang lain bisa aja nggak kena karena sifatnya beda. Seperti itu. Nah, itu dosa yang memang sifat dari dosa itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala, bukan dosa yang diturunkan, bukan. Itu sifat dari dosa. Mencuri itu dosa, tetapi sifat mencuri dia punya, cuma belum aja keluar dia. Suatu ketika kepepet baru dia mencuri, kan gitu. Nah, inilah yang harus kita sadari, sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadikan keluarga kita itu jangan seperti itu, ya, amin. Sehingga kita itu walaupun kita orang tua tidak asal bilang, asal ngomong, asal menyumpahi, tidak boleh. Kemudian kalau kita sebagai anak ada orang tua salah juga jangan merasa jadi pahlawan. Nasihati sampai orang tuanya itu udah tidur begini masih dinasehatin, ya nggak boleh lah seperti itu. Kalau orang tuanya yang minta sama anaknya, pokoknya nanti kalau kami ada salah tolong beritahu, itu boleh. Boleh Pak. Boleh. Nah itu orang tua baik. Asal nanti anaknya ngomong terima itu ya. Nah, iya itu tanggung jawabnya emang harus seperti itu. Namanya munafik. Munafik. Iya seperti ya nggak boleh kalau seorang muslim sudah seperti itu ya harus dikerjakan. Seperti itu insyaallah. Wallahu a'lam. Oke. Ada lagi mau ditanya Pak Haji? Alhamdulillah cukup ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak pencerahannya, cukup bagus ini, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari ini Pak Ustadz. Terima kasih.
Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi pencerahan oleh guru kita Pak Ustadz Danu mengenai murka orang tua, termasuk murka Allah gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.